Oke, makasih buat sambutannya yang sangat meriah. Saya jadi minder. Oke, saya sebut semuanya Elohimers aja ya. Jadi netral gitu kan, Elohimers. Puji Tuhan, ini minggu ke-3. Masa dia? 3 Januari, nggak rasa kan? Saya masih inget kayaknya waktu itu malam tutup tahun, awal tahun, tahu-tahu udah minggu ke-3. Tapi saya percaya kalau kita semua udah ngelewati 2023 dengan pertolongan Tuhan, tahun ini pun kita akan melewati dengan pertolongan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, jalan aja sama Tuhan. Dan jalan dengan firman-Nya. Makanya bukan satu kebetulan, bukan satu yang dibikin-bikin gitu kan. Kalau tema gereja tahun 2024 ini adalah strong in the word, kuat di dalam firman, kuat ya. Sebab kita nggak bisa hidup tanpa firman ya. Apa sih artinya kuat dalam firman? Artinya firman Tuhan itu mengakar dalam hidup kita. Ayo kita katakan strong in the word. 1, 2, 3. Strong in the word. Sekali lagi, strong in the word. Itu harus benar-benar nggak cuma asal kita ngomong ya, tapi itu benar-benar jadi sesuatu yang kita jalani hari-hari. Nah, kita tuh harus benar-benar, artinya strong in the word itu kita tuh dalam di dalam firman dan kita pegang kuat. Sehingga akhirnya apa? Kita jadi kuat gitu loh. Sebab kita tahu bahwa firman itu luar biasa gitu kan. Nah, mengapa firman harus jadi dasar kehidupan kita untuk membangun diri kita? Sebab di dalam firman kalau kalian baca dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ya, itu isinya adalah tuntunan hidup. Dan kita lihat apa yang menjadi hati Paulus. Orang sekaliber Paulus, kita tahu Paulus itu luar biasa banget gitu kan. Termasuk Paulus ini luar biasa banget. Ya, Paulus itu seorang yang luar biasa. Kita tahu dia menulis lebih banyak kitab di dalam Perjanjian Baru dibanding rasul-rasul loh. Kalau kalian perhatiin, Matius nulis cuma 1 Matius gitu kan. Tapi kita lihat Paulus tuh nulis banyak lagi. Lebih dari 50% Alkitab Perjanjian Baru isinya adalah tulisan Paulus. Kenapa? Apa rahasianya? Kita lihat apa yang menjadi isi hati Paulus. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Biarlah ini juga jadi keyakinan kita. Karena itu supaya sip nyantol gitu kan, jangan cuma dengar tapi kita harus ucapkan sampai suara kita kedengaran di telinga. Yuk kita baca bareng-bareng Roma 1 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Elohimers akan hidup oleh iman. Katakan amin. Ini firman Tuhan. Jadi kita lihat Paulus itu di sini bilang, aku punya keyakinan yang kokoh, kuat. Keyakinan apa? Apakah keyakinan akan falsafah yang selama ini dia pelajari? No, dia di sini bilang apa? Injil. Paulus ini adalah seorang Sanhedrin, dia belajar Taurat, dia belajar falsafah kayak teologi gitu. Tapi dia di sini katakan, di atas segalanya itu dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa? Karena di sini Injil itu kekuatannya Allah. Kita semua kenal siapa Allah kita, Allah yang luar biasa. Punya kuasa, punya kekuatan yang luar biasa. Jadi di sini kita lihat Paulus itu yakin, dia enggak goyah akan keyakinannya bahwa Injil itu punya kekuatan. Dan apakah Injil? Injil itu firman Tuhan, Alkitab kita. Jadi kita harus punya keyakinan yang kokoh akan ini, strong in the word. Kuat, kokoh gitu ya. Nah, bahkan di dalam terjemahan, saya lihat terjemahan lama ya, ini kalau
bahasa ini kan ini terjemahan baru. Di dalam terjemahan lama itu dikatakan bahwa Paulus itu tidak merasa malu. Dikatakan, aku enggak merasa malu. Bayangin, beberapa banyak orang Kristen sekarang malu. Mau ke gereja aja enggak mau ngeliatin, pokoknya enggak mau kelihatan ke mana. Oh ya mau ke sini. Tapi Paulus dia tidak merasa malu mengakui Injil di depan banyak orang. Kenapa? Karena Paulus yakin sekali lagi bahwa Injil punya kekuatan yang sangat besar. Hati-hati Elohimers, hari-hari ini banyak orang Kristen yang goyah imannya. Ya, goyah imannya, mereka udah gak pegang erat lagi firman Tuhan. Mungkin karena isu-isu yang ada di dunia, mungkin ada berita-berita yang buat saya banyak bisa 95% itu gak benar. Tapi itu yang mempengaruhi hidup mereka. Beda dengan Paulus. Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh. Gak bisa goyah. Itu harus jadi keyakinan kita. Kita harus seperti Paulus. Jadi di sini dikatakan, kenapa kok Paulus punya keyakinan? Karena Paulus mengakui bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kata kekuatan di sini ini memakai kata dunamis. Jadi dunamis ini akar katanya sama dengan apa yang kita sebut dinamit. Siapa yang enggak tahu dinamit? Semua tahu dinamit. Dinamit ini punya kekuatan ajaib. Dengan kata lain dunamis ini kekuatan ajaib. Kalau kita kaitkan dengan dinamit, berarti dunamis ini adalah kekuatan yang ajaib yang bisa meledak dan bikin perubahan. Ya kan? Kalau udah dinamit meletus gitu kan, duor gitu kan, pasti situasi berubah. Ya memang sih menjadi lebih jelek, pasti ancur gitu. Tapi enggak mesti, kadang-kadang untuk menghancurkan batu supaya dia bisa dipakai, pakai dinamit. Jadi dinamit ini punya kekuatan ajaib yang akan membuat perubahan. Ini Injil, kekuatan Allah. Kemudian di sini dikatakan dunamis ini juga mempunyai arti keperkasaan, perkasa. Injil itu perkasa, gagah perkasa. Ya. Dan kemudian dunamis ini juga mempunyai arti membuat mujizat. Kita harus meyakini Injil, punya keyakinan yang kokoh. Karena Injil bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Ya, jadi itu. Nah, artinya Injil, kalau kita lihat dari sini, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatannya itu sampai gimana gitu loh. Yang dipercaya, kekuatan yang dipercaya oleh Paulus itu sampai di mana? Kita lihat di situ yang pertama, Injil itu punya kekuatan besar untuk menyelamatkan. Ya, di situ kan ada pertama-tama yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani. Ini bukan berarti wah aku orang Indonesia berarti enggak selamat, bukan. Orang Yunani ini zaman dahulu saat ayat ini ditulis, dahulu itu cuma ada dua bangsa. Yahudi yaitu pilihan Allah atau Yunani. Yunani ini dianggap orang kafir saat itu. Nah kita ini masuk di golongan yang Yunani kafir itu. Secara secara keturunan ya, bukan secara rohani. Kalau rohani kita Israel rohani memang. Tapi secara keturunan begitu dibilang orang Yunani itu berarti di luar orang Israel. Kita termasuk. Jadi Injil ini mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kita. Elohimers, saya mau kasih tahu kepada saudara semua bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa Injil itu firman Tuhan, ya kan? Kita yakin kan Injil firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Itu diteguhkan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Artinya apa? Injil punya kekuatan untuk menyelamatkan karena Injil itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa selamatkan dirinya. Enggak ada. Kita butuh Yesus sebagai juru selamat. Dan kita juga butuh firman Tuhan yang mengajar agar kita itu tetap mempertahankan keselamatan. Makanya ini yang dipegang Paulus. Paulus enggak cuman yakin kepada Yesusnya, tapi juga kepada Injilnya. Karena Yesus memang menyelamatkan kita. Tapi Injil juga mempertahankan kita ada di jalan keselamatan.
Kalau nggak ada Injil kita kan nggak ngerti aku harus belok kemana, aku harus melangkah kemana. Dan semua itu ada dalam Injil, dalam firman Tuhan. Itu yang pertama, Injil punya kekuatan besar untuk menyelamatkan. Kemudian Injil juga mempunyai kekuatan untuk memimpin kita kepada iman yang teguh. Ya, memimpin kita kepada iman yang teguh. Saat kita selamat, kita kan nggak langsung mati, bener kan? Nggak ada sih kan. Selamat, dibaptis, terus blok mati gitu kan. Enggak, kita masih harus menjalani kehidupan yang banyak tantangan, yang banyak godaan. Ya, selama kita hidup di bumi ini, enggak pernah jalannya tuh terus lurus, wah kayaknya tuh iman kita tuh bangkit terus, bangun terus. Saya pun kadang-kadang kadang bisa lemah juga loh iman dengan keadaan yang mungkin datang bertubi-tubi. Kan kita masih manusia tinggal di dunia gitu loh. Nah, Paulus pegang Injil dengan kuat karena dia percaya Injil yang akan memimpin dia kepada iman yang semakin teguh. Karena itu kita perlu tuntunan dari Injil. Karena Injil yang menuntun kita untuk kita tetap bertahan dengan iman yang sudah kita pilih. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Karena itu kita perlu tuntunan, kita nggak bisa jalan sendiri. Sebab kalau kita bayangin ya, hidup itu ke depan itu seperti ada kabut yang kita nggak pernah tahu apa yang di depan kita. Kalau kabut tebel itu kan kayak gitu kan, kalau kabut lagi tebel. Saya dulu waktu kuliah suka hiking. Jadi kadang-kadang kita tuh harus turun dari atas gunung, itu maksimal jam 12 siang tuh harus sudah turun. Kalau enggak, mulai jam 12 itu kabut tebel mulai keluar. Nah kalau udah kabut turun, jarak kira-kira 2 meter tuh udah enggak kelihatan kalau kabut tebel. Itu kan. Sebab kan jalan di gunung bahaya, kadang-kadang pinggir itu udah jurang gitu kan. Jadi kita harus cepat-cepat turun. Kabut seperti kabut, enggak ngerti apa yang ada di 2 meter di depan, enggak ngerti. Seperti juga hidup kita. Kita tuh seperti di depan nih kayak kabut, gak pernah tahu misteri. Di depan nih misteri, ya kan? Memang Tuhan berjanji akan memberikan masa depan. Tapi kan masih misteri, jalannya kayak apa ya, nanti jadi gimana ya. Besok aku ngalami apa ya, kan kita gak ngerti. Tapi firman yang menuntun kita. Firman yang tahu, jadi firman menuntun kita. Oh kamu melangkah ke sini, jangan melangkah ke situ, gitu kan kalau firman. Jadi di sini dikatakan, firman itu akan menuntun kita, memimpin kita sehingga firman itu menuntun kita sehingga iman kita tetap teguh bertahan di dalam menghadapi tantangan hidup. Itu ya. Nah, firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil atau Alkitab itu menuntunnya itu langkah demi langkah. Sebetulnya enggak pernah Tuhan itu nyuruh langsung kita tuh mencolot lompat tingkat 10, no. Pasti selangkah demi selangkah. Tuhan itu sangat mengerti keberadaan kita. Tuhan gak pernah memaksa kita ya untuk kita lakukan sesuatu yang gak kita mampu. Jadi selangkah demi selangkah. Dan di sini dikatakan, Paulus tadi berkata bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya. Firman Tuhan itu isinya itu kebenaran Allah, dan kita tahu kebenaran Allah itu murni. Kalau kebenaran manusia itu kadang kepengaruh lingkungan gitu kan, kepengaruh segala sesuatu. Tapi kalau kebenaran Allah itu murni. Sehingga firman yang adalah kebenaran murni itu bisa menyingkapkan siapa Allah. Dari firman kita kenal siapa Allah. Kemudian mengungkapkan apa lagi? Firman mengungkapkan isi hati Allah. Apa yang Tuhan senang, ya kan? Kita bisa tahu perasaan Tuhan terhadap sesuatu itu gimana? Karena kita baca firman. Kalau nggak baca firman kita, wong Tuhan itu yang nggak kelihatan loh, jauh, nggak tahu di mana, nggak kelihatan toh. Gimana kita bisa menebak? Orang kita berhadapan gini aja saya nggak bisa nebak hatinya kok. Iya. Apalagi Tuhan kita nggak bisa. Tapi firman akan membuka, menyingkapkan isi hati Allah. Perasaannya, dia suka atau dia nggak suka, apa yang membuat dia marah,
apa yang membuat Allah tersenyum, apa yang membuat Allah berkenan, itu ada semua di firman. Jadi firman yang akan menuntun. Kenapa kok kita harus kenal Allah? Karena kalau kita nggak kenal siapa Allah kita, kalau kita nggak tahu isi hatinya, maka kita nggak akan semakin sayang sama dia. Kalian yang sudah berkeluarga, kalian harus kenal. Ketika kalian kenal, rasa cinta itu semakin muncul, timbul. Sehingga kita akan semakin pengen deket gitu kan. Karena kenal. Nah kita kenal Allah karena kita belajar firman Tuhan. Makanya kita harus kuat di dalam firman. Supaya kita semakin mengenal siapa Allah kita dan apa yang menjadi isi hatinya. Elohimers, ketika kita benar-benar kuat ya, benar-benar kuat pegang teguh firman, maka itu yang akan memberkati kehidupan kita. Bukan yang lain. Segala sesuatu berkat yang kita terima itu datangnya dari Tuhan. Dan dia akan datang ketika kita benar-benar kenal dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mencari Tuhan dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah untuk itu mari kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, tadi saya katakan bahwa kita akan mengalami hidup yang penuh dengan berkat. Kalau kita tuh kuat di dalam firman. Lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, tapi yang kesukaannya ialah apa? Apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya apa? Ini jadi cita-cita kita semua. Gak ada satu orang pun di dunia yang gak pengen berhasil. Ini rahasianya. Nah kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan berbahagialah. Dalam bahasa Inggris dikatakan blessed. Jadi berbahagia itu kenapa? Diberkati. Karena diberkati. Jadi kalau kita lihat ayat ini, dari ayat ini kita langsung bisa menggambarkan bahwa kita di ayat ini bertemu dengan seseorang yang berhasil dalam hidupnya. Dia berhasil dalam setiap aspek hidupnya, dalam setiap kehidupan dia. Ya. Kenapa kok dia berhasil? Ayat ini jelas berkata bahwa dia tidak membuang waktunya untuk hal yang sia-sia. Ya. Tapi dia pakai waktunya untuk sesuatu yang menumbuhkan iman. Jadi Elohimers, kalian ini udah dewasa. Kalian bisa memilih apa yang bisa kita penting untuk menumbuhkan iman kita. Saya tidak bicara kalian gak boleh jalan-jalan, enggak juga. Tapi kita harus mulai bisa memilah. Jalan-jalan, ketemu teman, oke, gak apa-apa. Tapi ketika itu justru membuat iman kalian runtuh, hindari. Kita kan harus bisa milih, banyak kok kumpul-kumpul yang lain, mungkin jalan-jalan ke tempat yang lain yang bisa menumbuhkan iman. Mungkin ketika kita melihat sesuatu, terima kasih Tuhan, Tuhan luar biasa. Nah, itu kan menumbuhkan iman. Tapi kalau itu membuat kalian akhirnya mikir, apalagi pergaulan ya. Pergaulan yang membuat kalian akhirnya mulai mempertanyakan Tuhan, please hindari. Kita mulai harus bisa memilih segala sesuatu yang bisa menumbuhkan iman kita. Karena apa? Itu kunci kebahagiaan, itu kunci diberkati. Seperti orang ini, ya, dia dikatakan dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dia nggak mau dengar isu-isu yang ada di sekeliling dia, pokoknya kalau bukan firman wis nggak tak turuti wis. Kemudian apa? Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini belum jalan bareng orang berdosa. Baru berdiri aja dia udah gak mau. Artinya apa? Dia menghindari hal-hal yang memancing dia untuk melakukan dosa. Itu. Kemudian di sini tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini tukang gosip. Kita manusia itu cenderung apa ya? Termasuk saya akui termasuk seneng rasanya kok dengar hoax-hoax gitu kayak seru ya. Tapi di ayat ini kalau kita mau bahagia, kita mau diberkati, please ayo mulai hindari 2024. Kita harus lebih kenal firman.
Kita hindari hal-hal yang tidak membuat iman kita bertumbuh. Di sini tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini artinya dia udah enak, telinganya itu enak gitu loh terima hal-hal yang hoax negatif-negatif. Mari 2024 kita mulai hindari itu. Seperti orang ini, dia hanya memilih segala sesuatu yang bisa menumbuhkan iman dia. Itu ya. Dikatakan apa saja yang dibuatnya berhasil. Wah, luar biasa. Saya mulai pikir, orang ini pasti berhasil dalam dia membina keluarga. Di dalam berkeluarga, keluarganya harmonis, keluarganya jadi teladan. Kenapa? Masing-masing anggota keluarga itu mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Dia menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Dia turuti, karena itu tadi dia suka firman. Jadi semuanya, istri harus gimana, suami harus gimana, anak-anak yang mungkin yang masih single gimana sikap kepada orang tua juga yang sudah punya anak gimana sikapnya terhadap anak-anak. Semua ada di dalam firman Tuhan dan luar biasanya Elohimers. Kalau kalian buka dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya itu semua nasihat ada di sana. Semua, untuk tua, muda, anak, perempuan, laki-laki, untuk orang dewasa, untuk orang muda, untuk budak atau untuk pegawai, untuk tuan, semua ada di sana. Itu luar biasanya firman Tuhan. Apa yang kalian perlu cari ada. Apalagi sekarang kita gampang bisa search kan. Cari aja itu di Google ayat yang berisi tentang ini. Ada pasti. Luar biasa ya, berkeluarga. Itu ada kalian baca sendiri Kolose 3 ayat 18 sampai 21 isinya bapak dan sebagainya itu ya. Isinya. Nah, kemudian orang ini pasti berhasil dalam berbisnis. Ya. Bisnisnya pasti akan berkembang. Partner dagangnya senang berhubungan dengan kenapa? Karena dia jujur. Dia takut sama firman. Dia enggak berani curang. Dia berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Partner bisnisnya senang berbisnis dengan Anda. Pasti gitu. Bisnisnya berkembang. Di pekerjaan juga dia cepat naik. Kenapa? Dia jujur. Dia pokoknya orang jujur itu udah kuncinya deh dalam pekerjaan. Dia berbisnis berhasil. Kemudian apa? Dia berhasil dalam bermasyarakat. Dia dikenal, dia dihormati, disegani. Kenapa? Dia pandai bergaul, dia enggak merugikan orang. Justru dia kepengen nolong orang. Jadi di dalam bermasyarakat di kampungnya juga semua orang ramah, enggak pengen berbuat jahat. Kenapa? Segala sesuatu itu harus kita awali dari kita. Ada kan hukum tabur tuai. Tabur kebaikan, orang ini pasti berhasil karena dia tabur kebaikan di tetangga. Gitu ya. Kemudian apa? Dia pun berhasil membangun karakter. 9 buah roh itu pasti ada. Dia akan berusaha. Memang saya tahu enggak akan langsung bisa. Sedikit demi, kan tadi langkah demi langkah. Karakternya dia bangun semakin hari, semakin memiliki karakter Kristus. Kenapa? Karena dia yaitu tadi kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Jadi dia cuma isi hari-harinya itu dengan firman Tuhan. Kemudian apa? Membangun kerohanian. Orang ini akan menerapkan semua firman Tuhan yang dia baca, yang dia terima di dalam hidupnya. Sehingga imannya semakin kuat. Ingat di ayat tadi kan, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar itu hidup oleh iman. Kemudian yang berikut, dia berhasil mengatasi masalah hidup. Kadang-kadang orang punya masalah stres. Ya kan? Punya masalah terus kolaps. Punya masalah terus dia jadi berubah. Kenapa? Karena enggak ngerti solusinya. Aduh, ini masalahnya kok bertubi-tubi ya. Apa ya solusinya? Enggak ngerti. Hanya stres. Banyak yang bunuh diri karena punya masalah. Dan saya tahu bahwa dari hari ke hari masalah enggak tambah habis loh. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berteman, selalu ada masalah. Tapi orang yang ada di dalam Mazmur 1 ini dia berhasil mengatasi masalah hidup. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan berisi janji Allah yang akan memberi dia kekuatan, memberikan solusi, menuntun untuk dia melangkah kemana, ke kanan atau ke kiri. Jadi ini, pasti ini semua menjadi impian semua orang termasuk saya. Saya pasti kepengen berhasil
dalam segala aspek kehidupan. Nah, kalau di Mazmur tadi dikatakan kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kunci keberhasilan dia juga apa? Dia itu dikatakan dia tidak layu. Orang ini enggak layu. Artinya kalau ada masalah terus enggak kelihatan stres, dia tetap bersuka cita gitu kan. Enggak gampang menyerah. Karena dia kuat, strong in the word. Dikatakan kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya orang ini memilih untuk mengisi pikiran, mengisi hatinya, mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dan firman itulah yang menjadi landasan hidupnya. Jadi segala sesuatu yang dia temukan, dia pasti langsung bandingin apa yang firman katakan. Dan itu yang harus kita ikuti. Apa yang firman katakan, itu yang kita ikuti. Kita bisa dengar pendapat orang, tapi kembalikan ke firman. Gimana kita bisa kembalikan ke firman kalau kita nggak kenal firman? Makanya setiap hari, di sini kan tiap hari siang dan malam dia renungkan firman. Makanya kenapa sekarang gereja kasih ayat hafalan untuk 1 minggu. Di situ kan mengisi hati kita dengan kebenaran firman. Biarlah firman itu mengisi kita. Itu yang menjadi ya. Dan kita tahu firman Tuhan harus kita akui, dia adalah penuntun terbaik dan paling dipercaya di dunia ini. Karena apa? Tadi Paulus berkata, karena firman berisi kebenaran Allah. Dan Elohimers, Allah itu yang menciptakan kita kan. Dia paling tahu apa yang kita perlukan. Dia paling tahu sampai di mana kekuatan kita. Dia paling tahu apa yang menjadi kapasitas kita. Jadi kalau Allah yang menciptakan manusia itu memberi firman, ya kan, dia tahu bahwa kita sanggup lakukan. Karena dia yang ciptain, dia tahu kapasitas kita. Kalau memang pabrik ya, ciptakan botol kapasitasnya 500 mili, enggak mungkin diisi 1000 mili, enggak mungkin. 500 ya udah 500, karena kapasitasnya 500. Jadi firman yang diberikan kepada kita di dalam Alkitab, itu harusnya kita bisa lakuin kok, benar. Karena Allah enggak ngawur. Dia beri firman itu enggak ngawur. Karena dia tahu siapa kita. Kita bisa lakukan. Kuncinya cuma 2. Kita harus percaya bahwa firman itu perkataan Allah. Dan yang kedua, kita harus cinta sama firman itu. Karena sadar bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu ya. Jadi kita harus kuat di dalam firman. Nah, ini ada lagi satu contoh orang yang berhasil karena dia cinta sama firman. Ada dalam Esra 7 ayat 6 dan 10. Esra 7 ayat 6 dan 10 di sini ditulis, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini contoh orang yang berhasil kedua. Di samping Mazmur yang kedua, Esra. Esra ini ditawan di Babel, kan kita tahu bangsa Israel ditawan di Babel 70 tahun tuh ditawan gitu kan. Sehingga satu saat balik. Dan kita lihat Esra ini termasuk orang yang kembali. Dan di situ dikatakan siapa Esra? Dia ahli kitab, dia mahir dalam Taurat Musa. Berarti Esra ini adalah orang yang apa ya? Di sini dikatakan mahir. Orang mahir, kenapa kok dia mahir? Karena dia teliti. Makanya di ayat yang ke-10 kan, ia bertekad. Elohimers, saya tahu nggak gampang maksudnya kalau kita tiap hari, itu butuh tekad kok, benar. Kita harus bertekad. Aku mulai tahun 2024, tiap hari aku mau baca firman. Itu tekad, harus ada tekad, harus ada komitmen. Di sini kan bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ini bahasa dulunya itu firman. Firman Tuhan, Alkitab, meneliti Alkitab dan melakukan.
Gak cuma neliti, cuma jadi pengetahuan, tadi jadi kayak orang Parisi. Tapi di sini meneliti dan melakukan. Jadi kalau kita mau seperti Esra, di sini dikatakan karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Bukan hal yang gampang ya, sebab ketika mereka dari Babel kembali ke Yerusalem itu melewati perjalanan yang kita tahu pada zaman dahulu itu banyak musuh. Banyak musuh. Dan kalau kalau kalian baca kepulangan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem, Tuhan itu benar-benar menyertai gitu kan. Jadi sampai Tuhan itu membuat kejadian hampir seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan itu membuat orang-orang Babel itu bermurah hati sehingga dikasih disangoni gitu loh. Dibekali dengan banyak hal, emas dan sebagainya, uang dan barang-barang. Dan salah satunya adalah Esra. Di sini dikatakan karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Dia bisa pulang dengan selamat. Kenapa? Kenapa? Kok Esra diberkati? Ini buat saya, ini adalah contoh orang yang diberkati. Dalam situasi mungkin siapa sih yang enak ada di tawanan, tapi Esra mendapat kemurahan Tuhan. Saya bisa bilang atau saya katakan bahwa dia adalah orang yang diberkati dan berbahagia. Kenapa? Kita pun sebenarnya bisa lakukan ini. Supaya kita bisa diberkati dan berbahagia seperti yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi satu kesukaan. Kesukaan itu senang gitu loh, getol banget gitu loh, hobi banget gitu loh. Itu yang pertama, perlu tekad ya. Jadi jadikan firman Tuhan menjadi satu kesukaan. Orang yang diberkati Tuhan bukan hanya bertobat dari kejahatan loh, ya. Tapi juga punya tekad untuk membangun hidup di atas dasar firman Tuhan. Jadi gak cuma bertobat terus gak melakukan kejahatan lagi, gak cuma gitu. Tapi berikutnya what next? Setelah kita bertobat terus ngapain? Diam aja gitu tolak-toleh. No, melangkah ke depan, bertekad untuk membangun hidup di atas dasar firman. Jadi di sini dikatakan jadikan firman jadi satu kesukaan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, jadi kesukaannya senang banget. Kalau firman tuh senang banget gitu loh. Kemudian apa? Dia akan berusaha mentaati segala kehendak Allah dengan hati yang sungguh-sungguh dan senang hati dengan penuh sukacita. Dia akan jalani apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang disebut sebagai kesukaan. Senang banget gitu loh sama firman. Itu kan. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan merenungkannya siang dan malam. Kesukaannya Taurat Tuhan, kemudian merenungkannya siang dan malam. Jadi enggak cuma dibaca wes terus lewat wes, pokoknya syarat yang penting ya. Dulu beberapa tahun yang lalu ada kita program waktu itu di EYC ya, I Love My Bible gitu kan. Jadi satu hari baca 10 fatsal gitu kan. Jujur kejar tayang gitu kan. Wah, pokoknya baca wes beres lapor, sudah beres gitu kan. Lapor ke grup gitu kan. Aku udah selesai beres gitu kan. Kejar tayang, bukan yang seperti itu. Saya pun kayak gitu, waduh hari ini belum ya. Jadi malam-malam ngantuk maksa diri baca. Wis nggak ngerti nggak nyantol pokoknya baca sih, yang penting kejar tayang soalnya harus lapor gitu kan. Ini jujur aja gitu loh. Saya harus jujur kan. Ya, tapi bukan seperti itu yang di sini dikatakannya merenungkan firman siang dan malam. Jadi nggak cuma dibaca, tapi mulai dipikirkan, mulai dicerna, mulai didoakan, mulai dinikmati. Kalau bicara tentang janji Tuhan, nikmati. Makasih Tuhan, iya ya janjimu luar biasa. Jadi gak cuma baca terus wis gitu kan. Tapi benar-benar didoakan, dinikmati, dihayati gitu kan. Seperti Esra, dia bertekad meneliti, jadi diteliti. Kalau kalian mau lebih expert lagi, buka aja beberapa terjemahan, kan Alkitab itu kan ada versi The Message, versi Amplified, versi macam-macam. Cari pembandingan. Di situ kita jadi semakin ngeh gitu loh. Memang benar-benar bertekad ambil waktu untuk hal ini. Dan itu perlu. 2024 ayo
kita tambahin sedikit lagi waktu untuk Tuhan. Dengan cara apa? Di sini kan renungkan, diteliti. Kenapa orang Kristen dibilang sebagai domba? Kita ini punya gembala, kita adalah domba-dombanya Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena domba itu lambungnya itu ada 4. Ya, lambungnya itu 4. Jadi kalau manusia kan 1 wis masuk ya bleng dicerna sudah gitu. Domba enggak, 4. Jadi setelah dia makan, dia masuk di lambung 1. Kemudian setelah dia makan sebanyak-banyaknya wis benar-benar terima firman sebanyak-banyak. Tapi nanti ketika dia diam, dia mulai bermeditasi. Dia mulai duduk diam. Kan kambing, kalau kalian lihat kambing, domba, sapi, pasti di bawah pohon gitu, terus dia duduk diam, terus dia mulai kunyah gitu kan. Kunyah gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Percaya aja, saya dokter hewan soalnya. Jadi itu kunyah-kunyah. Mungkin kalau di kota gini nggak pernah lihat kambing sama sapi kan. Tak ceritain kalau nggak. Jadi dia memamah biak namanya. Dia keluarin lagi makanan yang dia makan tadi, rumput-rumput tadi. Mulai dia duduk tenang, dia mulai kunyah. Dan ketika dia mulai kunyah itu semua enzim-enzim yang ada di air ludahnya itu semua mencerna dan rumput itu mulai berubah jadi makanan yang bergizi. Itu makanya kenapa kita dibilang domba, enggak dilek terus blek-blek gitu enggak. Tapi dikeluarkan lagi. Regurgitasi namanya kalau enggak salah gitu ya. Keluar lagi dikunyah. Itu artinya meditasi. Jadi merenungkan di sini nih mempunyai arti meditasi. Jadi ketika kalian baca mulai gumam, iya ya, makasih. Mulai ngomong aja gitu kan. Ayatnya dibaca, makasih Tuhan, makasih. Pokoknya ada sesuatu yang keluar. Ucapan syukur kayak gitu. Nah, itu arti merenungkan. Kemudian merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu seperti kita itu bertindak seperti akar. Makanya di Mazmur 1 dikatakan dia itu seperti tumbuh di tepi sungai. Kalian tahu akar itu akan selalu mencari air. Kalau kalian pernah ke Israel, itu di Mesir ya, itu ada pohon akasia, itu memang permukaan tanahnya kering. Karena kering, tapi dia tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena akarnya itu dia cari air. Katanya pohon akasia itu akarnya itu sampai puluhan meter. Bahkan ada yang sampai 100 berapa meter setelah dilihat. Karena dia terus. Nah, merenungkan itu seperti itu. Kita sedang memperpanjang akar kita untuk cari kebenaran itu. Itu ya. Supaya pohon itu kuat. Terus kemudian apa? Merenungkan firman Tuhan itu seperti kita sedang membangun bangunan rohani kita di atas batu. Firman Tuhan itu harus jadi dasar batu. Sehingga ketika cobaan datang, ketika ujian datang, banjir, air bah datang, kita tetap berdiri. Itu ya. Itu yang jadi arti supaya kita diberkati, jadikan firman menjadi satu kesukaan, kita renungkan firman siang dan malam. Kemudian yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Enggak bisa cuma ngerenungin terus enggak dilakuin gitu kan. Sebab ketika kita sedang melakukan apa yang firman katakan, maka firman itu yang akan membentuk pikiran kita, membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita, membentuk sikap kita. Jadi kita harus lakukan. Ya. Jadi mari tahun 2024 ini kita semua ambil tekad untuk lebih mencintai firman Tuhan. Karena kalau kita cinta maka kita akan cari firman itu sehingga kita semakin kuat. Ingat, orang benar hidup dari iman. Makanya kita harus bangun iman. Gimana caranya? Baca firman. Karena firman bersih tuntunan yang akan menuntun kita kepada iman yang lebih dalam, kepada iman lagi. Sehingga akhirnya kita akan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Oke, sekali lagi saya mau ingetin Kolose 3 ayat 16a, tolong kalau bisa dikeluarin lagi. Kolose 3 ayat 16a ini ayat renungan, yuk baca bareng lagi ya. Kolose 3, oke siap, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, firman diam dengan segala kekayaannya. Jadi jangan comot-comot firman yang disenengin tok ya. Wah aku seneng yang ini, tapi segalanya harus kita terima. Bahkan teguran,
bahkan mungkin ya teguran ya, bukan cuma berkatnya aja, tapi semua. Itu harus kita izinkan, kita bertekad untuk memasukkan isi hidup kita dengan firman dan segala kekayaannya. Saya nggak panjangkan firman Tuhan,